orang susah banget dihubunginya. Bikin gua darah pendek aja. Udah tinggi. Nah itu kan kalau buat teteh tinggi lah, saya mah pendek. Ya Allah, sabar lagi puasa Bang. Tenang teh, saya mah nggak marah. Saya tahu kalau marah itu kan batal kan. Batal. Saya kesel sama teman saya. Kesel. Emang bedanya apa kesel sama marah? Ini mah kesel. Oh kesel. Kalau marah, gitu. baru. Oh gitu ya. Ya udah sabar. Udah cuma gitu doang sih ngomongnya sabar doang. Iya. Oh gitu ya. Kesel teh. Karena kesel kenapa? Ini THR belum turun. Sama. Jadi kita kesel bareng nggak? Iya. Aduh Kesel teh. Gimana nih teh? Kira-kira batal apa enggak teh kalau kesel ini? Kalau kesel itu sebenarnya saya juga nggak tahu. Nggak tahu ya? Batal apa enggak ya? Aduh. Kayaknya harus tanya sama yang ahlinya nih. Wah, sama ahlinya. Ahli kesel. Ahli kesel apa? Ahli marah-marah? bukan dong. Iya. Kayaknya kita harus tanya sama yang berkompeten. Wih, kompeten ya gayanya. Ya ampun. Yang maksudnya bidang ahli ahlinya menyelesaikan segala masalah. apa? Ya. Menyelesaikan segala masalah. Udah kayak apaan aja. Iya. Jadi kesalnya kenapa? Gara-gara THR belum turun. Iya, dijanjiin terus teh. Gimana nggak kesel meong? Biasanya dijanjiin, suka ngejanjiin kali. Iya, saya sih nggak ngejanjiin, Iya, cuma ngejanjiin. PHP-in doang. Iya. Yang penting teteh kan nggak PHP. Ya udah, kita sapa dulu pemirsa yang ada di rumah nih, sobat podcast Opus obrolan puasa. Dan kali ini saya Konita dan juga Meong Oplet nah ini kita bakalan membahas ya tentang tema apa tadi? tentang Bang puasa menurut ilmu fikih dan tasawuf. Wis. Wah, jadi pandangan ilmu Perspektifnya fikih ini apa? Gitu. Perspektifnya ya? Iya, betul. Apa tadi? Perspektifnya. Iya, pokoknya begitulah ya. Ya udah kita panggil aja langsung. Tapi nanti jangan panggil dulu. Kita ini dulu dong. Iya. Ngajak pemirsa untuk follow Instagram kita nih. Betul. Di Banten TV di @officialbanten.tv, juga YouTube-nya Official Banten TV. Yeah. Dan IDMI apa? ITMI IG-nya yaitu PW ITMI Banten, Facebook-nya juga sama dan YouTube-nya juga sama. Ya. Pokoknya klik PW ITMI Banten. Nah, Follow, subscribe, komen dan share. Wis, luar biasa. Gimana kabarnya, sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat walaupun lagi kesel ya. Kesel, ini udah puasa udah berapa hari saya, aduh makanya kesel udah teh. Seharusnya semangat. Ya, Kan bentar lagi lebaran. Iya sih, lebaran mah saya bahagia. Cuma kan kalau nggak megang itu kan kesel. Gitu ya. Tapi kalau udah megang itu, Nah, baru. Apaan sih? apanya yang itu? Apanya yang dipegang? Ya udah kita panggil aja langsung ya. Iya, kita panggil. Ustadz Unyil Ya. dari Balaraja katanya. Dari lebaran aja. Jauh banget ya. Iya, berarti daerah Tangerang ya. Nah, daerah Tangerang. Baik, langsung saja kita Panggil tanya-tanya ya? dan Yes. panggil menurut beliau apa. Benar. Yang ahlinya aja langsung. Ya, baik kita panggil inilah dia Ustadz Unyil. Nyok, kita ngarak ondel-ondel. Waalaikumsalam. Wis. Sehat Pak Ustadz. Oh iya, belum. Belum. Oh belum ya. Astagfirullahaladzim, saya megang ini harus wudhu ini saya. Batal ya. Sehat ya, Ustadz? Alhamdulillah. Namanya Ustadz Unyil tapi nggak unyil ya. Unyil. Oh, unyil. Ininya lebih dekat lagi. Oh iya. Jangan jauh. Saya rada grogi soalnya dekat yang. Oh gitu. Dekat siapa? Iya. Ah. Kalau dekat Bang Meong nggak grogi Oh nggak? enggak. Oke. Bisa aja. Nah, tadi kan sempat dibahas juga nih sama kita tentang kesel puasa kok kesel Pak Ustadz. Gimana ini Pak Ustadz? Oh ini ada penontonnya ya? Di Ada. rumah ya? Oh ya, penonton gitu. Nah, ini dilihat sama Oh iya. Seluruh di rumah. Iya, Iya pasti. dong. Iya. Saya mau menyapa dulu ya. Oh, silakan. Mau menyapa. Begini. Bila ingin melihat ikan Cakep. di dalam kolam, Cakep. tenangkan dulu airnya Cakep. sebening kaca. Bila jamaah di rumah Wis. menjawab salam, pastinya Allah berikan
banyak pahala. Teng, 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 teng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita hari ini diberikan kesehatan ya Bang Mel ya. Alhamdulillah. Kak Koni ya. Ya. Sehat kan, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan jauh dari penyakit ya. Amin 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 Pak Ustaz. Penyakit yang paling berat apa? Penyakit yang paling berat stroke. Stroke. Oh, stroke. Stroke penyakit yang paling berat. Oh, gitu. Ya segerobak aja berat apalagi stroke. Iya benar-benar. Tadi apa pertanyaannya? Dia lupa. Iya. Pak Ustaz, tadi kan saya Kesel. Ya kata Teh Koni, kalau puasa itu nggak boleh kesel. Oh, iya. Gitu, nggak boleh marah. Kan Minum saya mau dulu. bukannya marah, kesel. Oke. Ini pertanyaan saya perlu berikan apa namanya? Pemaparan tentang fikih dan tasawufnya dulu ya. Iya, Nanti iya. kita langsung ke pertanyaan itu. Jadi seperti ini. Kita puasa tentu kita mempelajari ilmunya dulu ya. Iya. Ilmu fikih namanya. Oh. Ya, kita pengertian puasanya gitu. Pengertian puasa itu menurut fikih kita bisa baca di kitab-kitab Fathul Qorib, kita bisa baca di kitab Riyadhul Badi'ah, Fathul Mu'in. Itu pengertiannya itu al-imsaku anil mubtirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bisurutin mahsusatin. Nah, puasa itu menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Sejak kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar ila ghurubi syamsi, sampai tenggelam matahari. Nah, ini menurut pengertian fikih. Oh, Ya. iya. Jadi kalau kita berbicara puasa tentang fikih, ya selama tidak ada yang membatalkan puasa, nah puasanya sah. Seperti itu. Tidak ada yang membatalkan. Yang kalau di kitab fikih itu ada asyaratun, ada 10 yang membatalkan puasa. Nah, sekarang kita berbicara menurut tinjauan atau perspektif tasawuf. Nah, kalau menurut tasawuf beda Teh. Puasa menurut tasawuf itu beda. Jadi bukan hanya al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Itu iya. Tapi menurut tasawuf ditambahin lagi. Oh. Ada penambahan kata. Ya. Arti. Menurut tasawuf itu laisal mujarradu minal muftirati, innama huwa minal ma'asi wasayyiati. Jadi menurut tasawuf itu puasa itu bukan hanya menahan diri dari makan, minum, kemudian hal-hal yang membatalkan lainnya, muntah dengan sengaja, akan tetapi menurut tasawuf itu ya minal ma'asi wasayyiati, dari semua maksiat, wasayyiati, dan kejelekan. Kejelekannya jangan ke saya. Yang bagus itu saya kejelekan. Nah, maka kita mulai masuk ke pertanyaan yang tadi yang Teteh tanyain. Apa tadi pertanyaannya? Kesel. Nah, Saya emang nggak marah. Kalau Iya. marah baru. Sekarang kita bahas dulu, kesel itu jelek apa enggak? Jelek. Nah, kalau kesel itu jelek, berarti menurut tasawuf itu membatalkan pahala puasa. Kalau Bang Mel. puasanya nggak? Ini menurut Udah tasawuf minum ya. aja dulu berarti, kan ini batal menurut katanya. tasawuf, Oh, iya, kita oke. berbicara tasawuf bukan fikih. Oh iya, oke. Kalau fikih itu ya tadi selama nggak makan, nggak minum, ya puasanya nggak batal Iya. gitu. Oke. Nah, sekarang kita tinjau dari tasawufnya. Lebih dalam lagi. Minas sayyiati tuh, ya kan, wal ma'asi. Gitu. Jadi puasanya mah tetap cuma Pahalanya. pahalanya. Hilang. Jadi Baru saya mau buka tadi. seperti Iya, tadi. disuruh minum. Nah, kalau kita kerja terus kita nggak dikasih gaji, kira-kira mau nggak? Kesel ya. Kerja nggak dikasih gaji. Iya. Lah kagak mau. Nah, ini kita iya. puasa mau puasa menahan Sia-sia lapar. gitu Orang ya. makan kita nggak makan. Iya. Ya nggak? Kemudian Orang minum nggak- kita nggak minum. Iya. Ya, toh? Tapi kita nggak dapat gajinya, nggak dapat pahalanya. Kira-kira bagaimana tuh? Lah kalau Sayang kerja banget doang nggak dapat gaji mah kagak mau Pak Ustadz. Maka di Capeknya doang berarti ya puasa begitu juga ya. Maka di sini tinjau menurut tasawuf puasanya tidak batal tapi pahalanya batal. Seperti Iya itu. iya iya, paham. Ya. Berarti saya kalau kesel itu kan saya nggak tahu nih. Boleh Ya, berarti dilanjutin apa makanya gimana? Tadi al-imsaku menahan. Oh menahan. Tahan. Kalau orang misalnya kita ada orang ngajakin berantem, bilang aja
saya sedang puasa. Saya sedang gitu. puasa. Saya sedang puasa. Saya sedang Tapi puasa. malahan makin Pak Ustadz biasanya. Saya Iya, sedang sabar. puasa. Melatih kesabaran. Sabar, melatih kesabaran. Dia di Bener antara kayak Teteh berarti tadi sabar. Iya, makanya cuma ngomong doang, sabar Iya, sabar doang. Kan saya Cuman ngerasain. Nah. fungsi iya, daripada puasa itu. Oke. Ya boleh lah nanti kalau misalnya tanya-tanya. Mm-mm. Nomor WA-nya ada kan? Nah, jadi kalau tadi kan memang puasa menurut Vicky dan juga tasawuf itu kan berbeda tadi ya. Maksudnya ada penambahan. Nah, kalau misalnya sudut pandangnya, perspektifnya okay. itu berbeda. Kalau puasa menurut Vicky itu mungkin jasad gitu ya. Jasadnya ini sampai ke perilaku kalau tasawuf kan. Perilakunya, di ruhnya kita harus menjaga gitu. Seperti tadi. Kalau untuk anak-anak sendiri kan kalau misalnya kalau ini kan kita ngomong sebagai orang yang sudah lebih besar dewasa. Kalau untuk anak-anak pengertiannya gimana Pak Ustadz? Untuk puasa. Untuk puasa. Ya kurang lebihnya sama. Cuman kalau anak kan itu ada ditarbiyah, ya, pendidikan gitu. Bahkan untuk anak-anak yang misalnya di bawah umur 7 tahun itu kan kalau di saya itu banyak yang hanya latihan sampai setengah hari gitu. Ini untuk latihan aja. Untuk mencoba supaya bagaimana sih puasa, jadi biar terlatih gitu ya Pak Ustadz ya. Oke. Seperti tadi. Baik, kita jeda dulu nih Pak Ustadz. Nanti kita ngobrol lagi tentang apa sih puasa itu tentang lebih dalam lagi. Benar ya Bang Meong ya, pengertian puasa bagaimana. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini, tetap di Opus Obrolan Puasa. Masih di Opus Obrolan Puasa. Masih dengan Ustadz Unyil. Ustadz Unyil nih. Ya. Pak Ustadz luar biasa tadi ya Teh ya penjabarannya. Jadi Meong udah tahu dan pemirsa yang di rumah pun sudah tahu. Berarti pengertian puasa, terus apa kesal dan marah bagaimana. Jadi berarti jangan kesel. Iya. Sia-sia soalnya saya. Meong juga luar biasa dan biasa di luar juga. Baik Pak Ustadz, sekali lagi nih penasaran ya kan tadi tentang Pak Ustadz ini membahas tentang membatalkan puasa, salah satunya tadi marah atau kesal ya kan. Apa sih yang membatalkan puasa kalau pandangan ilmu fikih dan tasawufnya itu apa? Ya. Ketika kita berbicara puasa, menurut fikih itu sudah jelas diceritakan di dalam kitab-kitab seperti yang saya bacakan tadi, kitab Riyadul Badi'ah, kitab Fathul Qorib, itu mubtilatus shaum asyratu asya'a. Kebanyakan asyratu asya'a. Ada yang membatalkan puasa itu 10, seperti makan dengan sengaja. Berarti kalau nggak sengaja nggak batal ya, Bang Meong? Iya boleh ya. Ya misalnya begini, Bang Meong misalnya lagi ngedeketin kulkas, pas di kulkas itu lupa puasa, habis 2 botol tuh. Terus ada yang ingetin, Bang Meong kan lagi puasa, iya lupa. Itu nggak termasuk membatalkan. Itu nikmat kayaknya ya. Justru itu bonus. Itu jadi bonus. Lupa aja. Nggak lupa sampai 2 botol ya. Makanya. Tapi pernah loh ada yang makan 1 piring. Tapi begini, ada yang diniatin, udahlah biar lupa ngedeketin kulkas aja. Jangan juga. Tetep ya, itu batal juga masuknya. Batal ngedeketin. Salah satunya makan. Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, bal qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Dicolok-colok gitu kali. Ya. Kemudian kalau tadi ini dicolok-colok atau gimana? Contohnya begini, ada sesuatu yang misalnya bau banget gitu kan. Kalau kita lewat situ bisa muntah tuh. Kita lewat aja, itu kan sengaja. Kalau misalnya kita nggak tahu bahwa di situ ada hal-hal yang bau gitu, bau busuk gitu, kita lewat situ muntah, ya itu nggak sengaja. Pantes. Seperti itu. Bagus, saya barengnya sama Tekoni, jadi enak wangi terus. Coba bareng sama Ustadz mah nggak tahu dah. Kemudian apalagi Bang Meong begini, rida seperti keluar dari Islam gitu. Itu mah udah jelas ya kalau keluar dari Islam ya. Kemudian kalau yang perempuan teh seperti menstruasi, sedang puasa wiladah, melahirkan, nifas. Seperti itu. Iya, nifas juga.
Seperti itu yang membatalkan puasa menurut fikih. Nah, tasawuf. Menurut tasawuf, ya. Khamsatu asya'a tuhbitu saum ay tubtilu sawabahu. Ada 5 perkara yang membatalkan puasa ay sawabahu, yaitu membatalkan pahala puasa. Di antaranya al-kidbu, berbohong. Puasa bohong nih. Ngebohongin bini misalnya. Ya, ngomong. Al-kidbu wal ghibatu. Oh, ngegibah juga nggak boleh. Gibah. Padahal itu enak banget itu ya Biasanya Pak Ustadz, ibu-ibu. biasanya ya. Biasanya ibu-ibu. Oh, lagi di warung, habis suaminya diomong-omongin. Iya, digosipin. Digosipin, tetangga habis. Biasanya kan ibu-ibu kayak Suka gitu. lupa waktu ya Pak Ustadz ya. Iya, biasa saya kayak gitu. Wal ghibatu wan namimatu. Wan namimatu itu mengadu-ngadu. Oh, adu domba. Adu domba. Adu Adu orang. Adu orang. Adu domba, adu orang. Artinya ke si A ngomongnya seperti ini, ke si B ngomongnya seperti itu. Beda lagi. Akhirnya ketemu salah paham lah. Nah, jadilah berantem. Nah itu namanya namimatu. Itu yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya yaitu sumpah palsu. Oh, sumpah palsu. Iya. Oh, keren cinta palsu doang. Sumpah palsu. Sumpah palsu. Bersumpah tapi bohong dalam sumpahnya. Ini namanya sumpah palsu. Misalnya nggak ngelihat, bilangnya ngelihat kok. Ya, betul seperti itu contohnya. Sumpah demi Allah gitu kan. Apalagi udah bawa nama Allah ya. Sumpah pocong. Nah, bukan. Kemudian yang lainnya lagi adalah wanadzuru bisahwatin. Melihat dengan ada cewek bohai banget nih. Sama Bang yang misalnya surga neraka. Kita wanadzuru bisahwatin, melihat dengan syahwat. Nah, ini kajian menurut tasawuf. Nah, puasanya tidak batal tapi pahalanya batal. Khamsatu asya'a tubtilu saum ay tubtilu sawabahu. Pahalanya. Berarti hanya mendapat haus dan lapar aja. Seperti itu, ilal ju, hanya haus dan dahaga gitu kan. Nah, ini pengertian batalnya puasa menurut ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Oke, Pak Ustadz. Nah, kalau untuk puasa kadang-kadang ini kita lupa ya. Kadang-kadang kita malas puasa ya. Nah, kalau malas itu nih misalnya kalau bulan puasa nih, kalau perempuan kan biasanya mau mulai lagi nih. Nah, kalau saya pribadi sih alhamdulillah nggak pernah Pak Ustadz, nggak kayak gitu. Tapi kalau misalnya begitu setelah selesai bulan puasa, kan biasanya ada bayar utang nih Pak Ustadz. Nah, itu mau mulainya lagi kadang ada aja godaannya tuh Pak Ustadz, males kayak bawaannya. Nah, itu gimana tuh Pak Ustadz? Ada doanya. Oh, ada doanya? Ada. Oh, ngilangin males? Allahumma paksain. Kirain apa? Itu mah bisa anak kecil juga. Ya Allahumma paksain. Allahumma paksain. Ya dipaksa ya. Tapi memang harus dipaksa. Hati kita badan kita harus dipaksa teh. Harus dari dipaksa kemalasan untuk itu. Hal-hal yang bagus, yang baik itu, terutama mengkodok tadi puasa ya. Karena tidak selamanya yang terpaksa itu jelek. Kayak guru kita itu, senior kita, Pak Haji Roma Irama, itu tadinya nggak mau dia nyanyi, nggak mau dia dipaksa itu. Kok Coba dipaksa? dengerin aja lagunya. Gimana? Sungguh terpaksa aku menyanyi. Nah, emang syairnya begitu, Pak Ustadz. Itu syairnya, Pak Ustadz. Jadi tidak semua yang terpaksa itu jelek. Jadi dipaksain, ya. Dipaksakan. Nah, kalau bahasa orang Bararajanya, Allahumma paksakan. Nah, dipaksain gitu Bang. Ya. Kalau puasa menurut fikih yang baik dan sah bagaimana tuh? Menurut fikih dan tasawuf. Ya, puasa harus menurut sah, Ya, menurut sah. fikih dan sah. Ya, puasa menurut fikih dan tasawuf yang sah itu adalah yang tidak batal puasanya, yang tidak menabrak daripada yang peraturan-peraturan pembatalan puasa itu. Oh, yang tadi itu. Iya, ya seperti itu. Jadi kita kalau misalnya kita mau puasa itu harus mempelajari dulu. Kalau pengen puasanya bagus, sahih gitu, puasanya bagus. Jadi ilmu fikihnya kita harus dapat, yang membatalkan puasa, yang makruh puasa, yang makruh, yang ketika puasa yang akan memakruhkan puasa kita. Kemudian tasawufnya tadi di dalam berbarengan gitu ya Pak Ustadz ya. Supaya jasmaninya bagus, rohaninya juga bagus. Maka inilah pentingnya tentang memadukan antara ilmu fikih dan ilmu tasawuf.
Seperti itu. Nah, Pak Ustadz, misalkan kalau puasa kan sesuatu yang kita lakukan itu ibadah. Kan ada peribahasa tidurnya orang puasa itu ibadah. Ada yang dari pagi sahur, habis sahur sampai asar misalkan. Gimana? Kan dia kebablasan tuh Pak Ustadz. Karena Sholatnya lewat. Sholat subuh kagak, zuhur kagak, asar kagak, mendekati azan maghrib. Gimana? Sekalian aja diibadahin itu mah. Disolatin. Kagak bangun-bangun gitu ya. Ya karena kan dia lupa kebablasan, nggak ada yang ngebangunin Pak Ustadz. Gimana tuh? Tidur itu tidak membatalkan puasa. Oh tidak. Cuma kan yang jadi catatan di situ dia sholat duhur enggak, ibadahnya. sholat asar enggak. Ya, kayak orang pakai baju nggak pakai celana. Seperti itu. Iya. Iya kan sholat wajib, puasa wajib. Betul kan? Betul. Masa kita untuk menyelamatkan yang wajib mengorbankan yang wajib? Masa seperti itu teorinya? Kan nggak seperti itu. Ya kalau batalnya ya nggak batal. Nggak batal berarti. Ya, tidur itu tidak membatalkan puasa. Oh, tidak membatalkan Tidak puasa. membatalkan puasa. Dan pahala pun tidak. Pahala pun tidak. Oh. Bahkan bisa tidur disunahkan. Bagi orang yang gemar maksiat. Bibirnya ngomong-ngomongin orang aja, kupingnya dengerin yang nggak jelas aja, kakinya diajak maksiat aja, mulut tangannya mengganggu orang aja, mending tidur sunnah. Seperti itu. Jadi artinya tidur itu buat mengistirahatkan dari maksiat itu ya, Ustaz. Daripada mata, tangan, kaki gitu ya. Daripada kita puasa kemudian tangan yang anggota yang lainnya maksiat, mending tidur. Tapi enggak gitu juga kali, enggak misalnya dari pagi sampai malam sampai sholat duhur enggak, sholat asar enggak. Bangun-bangun beduk maghrib. Wah, tahu buka. Ya kayak tadi, ya mending diibadahin aja sekalian. Iya. Disolatin. Biasanya Pak Ustadz kalau misalnya puasa ini kan pasti kan harus ada amalan bulan puasa tuh banyak ya Pak Ustadz ya. Nah, banyak. Itu kira-kira kiatnya apa nih Pak Ustadz nih untuk supaya menjaga supaya kita nih tidak batal puasanya dari itu tadi yang dari fikihnya terus juga dari tasawufnya kan itu juga memperkuat iman kita juga tuh. Iya. Yang pertama kita harus tahu ilmunya. Ilmu tentang puasa itu. Maka kalau ibadah haji itu ada manasik haji. Karena untuk pembekalan ibadah-ibadah waktu haji, puasa juga harus ada manasik saum. Iya. Harus ada pedoman-pedoman itu ya. Pedoman kita tahu. Misalnya kita tadi tuh mau ngomongin orang, tahu menurut tasawuf ini nggak boleh, nggak jadi kan? Mengendalikan diri. Bisa mengendalikan diri. Dasar ilmunya harus tahu gitu ya Ustadz ya. Iya. Ini puasa ngomong-ngomong udah dapat berapa nih sekarang? Puasa udah dapat berapa sekarang? Dapat banyak Pak Ustadz. Iya, pokoknya sekian lah. Pokoknya lebaran itu satu Syawal Pak Ustadz. Iya, biasanya kalau udah mau lebaran itu udah ketahuan. Jadi ciri-ciri mau lebaran itu. Apa ciri-ciri? Misalnya udah banyak orang yang nyukur rambut. Saya belum Ustadz. Udah banyak orang yang nyukur rambut itu udah ciri-ciri mau lebaran. Ciri-ciri mau lebaran ya. Banyak ibu-ibu yang udah ngegorengin kue, yang bikin kue, tapi nggak boleh dimakan. Nggak boleh dimakan. Yang tutung doang, yang tutung. Yang gosong. Iya, gosong. Pak Ustadz, ini waktunya ternyata udah habis Pak Ustadz. Wah, nggak terasa tapi ya sebelum menutup kita closing statement Statement dulu untuk Pak Ustadz bagaimana tadi tentang puasa. Ya, sebelumnya saya mau ini dulu ya dengan penonton. Jadi penonton di rumah kadang-kadang kita seperti ini. Tadi harus kata Bang Meong, kata Tekoni dan kata para asatidz semua. Jadi kita tuh harus menambah ilmu sebelum puasa. Kita harus cari tahu dulu ilmu tentang puasa, ya kan? Karena kalau puasa itu godaannya banyak. Godaannya banyak puasa itu. Ya. Kita lihat kanebo aja kayak dadar gulung loh. Oh iya, saya nih kalau mau aja maghrib itu ngeliat kecoa kayak kurma. Iya. Lapar puasa gitu kan. Iya. Perih nakarasa haus kacida panas pohara. Asik. Oke, Pak Ustadz kalau nanti nyanyi sampai beduk maghrib. Iya, saya udah. Oke, cukup itu aja Pak Ustadz. Ya, terima kasih Bang Mel. Terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Puasa kita jadi puasa yang mabrur. Amin.
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan baiklah pemirsa, itu tadi kita ngobrol tentang puasa ya, puasa dari menurut perspektif pandangan fikih dan tasawuf. Betul banget. Dan kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi nanti ya di episode berikutnya dengan Pak Ustadz lainnya juga. Betul. Terima kasih juga untuk Ustadz Unyil yang udah sudah atas datang. kedatangannya dalam Sukses Alhamdulillah, selalu, terima sehat kasih. terus Pak Ustadz ya. Kru Banten TV mudah-mudahan diberikan kesehatan. Amin. Mudah-mudahan THR-nya juga cepat cair. Amin. Amin yang paling kenceng. Iya. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan terima kasih juga untuk pemirsa semuanya telah menyaksikan kita di Opus obrolan puasa. Kali ini akhir kata saya Konita dan juga Saya Ustadz Unyil Balaraja dan saya Meong Oplet. Kita ketemu lagi di Opus lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.